Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom saudara-saudara. Eh, Bersama dalam Sapaan Gembala GKI pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita. Mari kita awali dengan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap sukacita dan pengharapan yang besar yang juga Engkau selalu taruhkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mengasihi kami, apapun kondisi dan keadaan hidup kami, tapi kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkurang untuk kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini, sungguh boleh menguatkan kami, di dalam menyiapkan kami menyambut dan merayakan Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama. Pimpinlah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, keluarga besar GKI dan dimanapun saudara berada, jikalau kita ditanya apa yang kita rayakan pada hari Natal di tahun ini, tentu ada berbagai banyak jawaban yang bisa kita dapatkan. Ada orang yang merayakan Natal sebagai ungkapan syukur karena tidak terasa satu tahun akan terlewati. Dan ada juga orang yang merayakan Natal karena mendapatkan bonus misalnya atau THR atau hadiah Natal sehingga ia mengalami sukacita. Tapi juga ada orang yang merayakan Natal karena bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama keluarga. Mungkin selama ini pekerjaan, studi, usaha membuat mereka sulit untuk bertemu. Tetapi lewat Natal, keluarga bisa dikumpulkan kembali. Dan ada juga orang yang merayakan Natal karena bisa kembali berdamai, bisa kembali berbaikan, dan juga menyatakan kasih kepada sesama. Misalnya ketika kita mungkin mengunjungi kepada mereka yang ada di panti asuhan atau di tempat-tempat yang lain yang membutuhkan juga kasih Tuhan. Atau juga ada yang orang yang merayakan Natal tanpa merasakan sesuatu yang spesial di dalam hidupnya. Karena merasa semua ini adalah sebuah rutinitas belaka. Saudara, cobalah mari kita merenungkan bahwa sesungguhnya Natal bukan hanya sebatas perayaan, tetapi juga ungkapan syukur, berlimpah damai, berlimpah sukacita, karena Natal adalah sebuah perayaan untuk mengingat, untuk bersyukur, untuk merayakan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan menyertai kita, dan betapa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Inilah satu alasan mengapa banyak keluarga merayakan Natal, yaitu untuk mempersaksikan bahwa Tuhan telah mengasihi keluarga. Betapa Tuhan menyertai dan hadir di dalam setiap pergumulan hidup keluarga. Sehingga kasih, penyertaan, dan kehadiran Tuhan sungguh menguatkan keluarga saat harus bergumul dengan masalah, persoalan, bahkan juga kelemahan yang bisa saja terjadi dan kita alami di dalam hidup ini. Bagaimana kasih, penyertaan, dan kehadiran Tuhan yang sungguh memelihara kehidupan rumah tangga, anak-anak, cucu-cucu, sampai detik ini. Bagaimana kasih, penyertaan, dan kehadiran Tuhanlah yang membuat keluarga ingin menyampaikan pujian dan sukacita kepada Tuhan yang sungguh amat baik di dalam kehidupan ini. Itulah mengapa saudara,
pujian dan sukacita dan damai Natal perlu untuk kita hidupi di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kita. Karena memang yang pertama, sukacita Kristus itu benar-benar sungguh hidup. Ada banyak cerita di tengah keluarga yang mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga mereka dapat mempersembahkan pujian, sukacita, dan damai bagi Tuhan. Karena keluarga mereka merasakan sukacita Kristus yang nyata. Di saat masa-masa kritis, di saat masa-masa yang genting, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk merenda dan memeluk setiap anggota keluarga sehingga mereka bisa melalui segala peristiwa yang ada. Cerita apa lagi yang saudara alami di tengah keluarga saat ini? Tentu ada begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Bahkan hal yang paling sederhana, kita dapat bernafas, kita bisa menggerakkan tubuh kita, dan kita bisa beraktivitas di sekitar rumah, ataupun kita keluar rumah lewat setiap apa yang Tuhan percayakan, pekerjaan, kesehatan, perjumpaan dengan para tetangga di sekitar rumah di mana kita tinggal, di kantor, di gereja, dimanapun Tuhan izinkan untuk kita berjumpa dengan banyak orang. Itulah yang membuat kita sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh hidup di tengah-tengah kita. Dan ada banyak cerita yang mampu juga menguatkan bagi mereka yang mungkin selama ini merasa tertekan, merasa tidak merasakan sukacita karena ada begitu banyak situasi yang membuat mereka kehilangan sukacita. Tetapi lewat pengalaman, kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dimampukan untuk memberikan sedikit pengharapan kepada mereka yang tadinya menutup mukanya dengan rasa malu dan takut. Tapi ketika saudara mampu untuk menyatakan sukacita Natal itu kepada mereka yang membutuhkan, maka pengharapan itu akan bertumbuh dan sangat berdampak besar kepada mereka. Itulah mengapa Natal hadir di dalam situasi yang mencekam, di dalam situasi yang penuh dengan penolakan. Tetapi Kristus hadir dan memilih tempat yang mungkin menurut kita tidak pantas. Tetapi dia memberikan ruang kepada banyak orang dan keluarga untuk bisa datang dan mau mensyukuri atas kehadirannya bagi kita. Dan yang kedua, saudara, peristiwa Natal juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Di mana dikatakan ketika bala tentara surga memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam bahasa Latinnya Gloria in excelsis Deo. Para malaikat bersuka cita memuji sang bayi Yesus itu, yang kudus itu. Karena Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi mau menanggalkan dan meninggalkan kemuliaannya untuk datang menyelamatkan kita yang berdosa. Ini adalah sebuah tindakan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu selayaknya lah kita sebagai keluarga-keluarga yang mendapatkan juga kasih Tuhan, kehadiran Allah lewat setiap pergumulan yang dapat kita lewati. Kita diminta untuk menaikkan pujian dan syukur, kemuliaan kepada Tuhan atas penyertaan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Nah, karena itu Yesus lahir menyelamatkan keluarga dari sesuatu. Yesus lahir menyelamatkan keluarga untuk sesuatu. Dan Yesus lahir menyelamatkan keluarga karena sesuatu. Dari sesuatu, ia karena kasihnya membuat saudara memiliki sebuah pengharapan. Yesus lahir menyelamatkan keluarga untuk sesuatu di mana saudara dipanggil untuk menyatakan kasih itu kepada yang lain. Dan Yesus lahir menyelamatkan keluarga karena sesuatu, karena dia ingin saudara dan saya boleh menjadi satu komunitas yang ada di dalam sukacita Natal untuk kita bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Karena itu
Biarlah sukacita Kristus sungguh hidup di hati dan di masing-masing keluarga, di dalam pikiran, di dalam nafas kehidupan keluarga. Sehingga keluarga Gereja Kristen Indonesia, dimanapun saudara ditempatkan, kiranya kita dimampukan untuk selalu menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan, dan kita nyatakan lewat hal-hal yang sederhana tetapi memberikan arti di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita sambut dan rayakan Natal untuk kita mau menjadi keluarga-keluarga yang membawa sukacita dalam kehidupan. Selamat menyambut dan merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sukacita yang telah kami terima. Kami percaya kehadiran-Mu sungguh memberikan pengharapan bagi kami. Mampukanlah agar setiap keluarga dimampukan untuk membawa kasih Natal itu lewat cerita-cerita yang sudah kami alami. Karena Tuhan sungguh hidup di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami untuk menyampaikannya kepada mereka yang sungguh membutuhkan kasih Allah, sehingga mereka juga merasakan sukacita Natal yang dapat mereka bagikan pula. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, Tuhan selalu mengasihi kita.